Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik semua. Selamat datang di Pose Podcast Semesta Project Group Penyelamatan dan Penyehatan Lingkungan. Di mana pada kesempatan kali ini Podcast Semesta mengambil isu mengenai pencemaran udara yang sekarang sedang terjadi di daerah ibu kota Jakarta dengan tema Sehatlah Paruku, Selamatkan Bumiku guna menciptakan lingkungan yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfia Nabila dari Project Group Penyelamatan dan Penyehatan Lingkungan yang pada hari ini akan menemani teman-teman di Podcast Semesta episode kali ini. Dan tentunya saya tidak akan sendirian nih, karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Erniasih SKM MKM. Beliau, Bu Erniasih adalah salah satu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo Ibu. Halo Nabila. Bagaimana Ibu kabar Ibu hari ini, khususnya sore ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah semangat untuk mengikuti podcast ya Bu ya. Oh ya Ibu, akhir-akhir ini apa sih Bu kesibukan Ibu gitu? Akhir-akhir ini kesibukan saya mengajar, kemudian meneliti karena memang sesuai dengan roadmap saya, meneliti tentang polusi udara, kemudian juga climate change dan polusi udara itu kita kaitkan dengan kesehatan mental. Itu yang saya sedang kaji. Nah Ibu, kan pada tema kali ini mengenai polusi udara atau pencemaran udara ya Bu ya. Nah sempat kemarin di Jakarta itu menduduki peringkat pertama di dunia sebagai kualitas udara terburuk Ibu. Nah bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai pencemaran udara yang sedang terjadi? Kasih ya Nabila. Tanggapan saya artinya sebenarnya itu adalah komprehensif permasalahan yang memang setiap negara atau setiap kota itu pasti mengalami. Cuma yang tersorot ini kan memang Jakarta yang notabene populasinya memang sudah melebihi batas, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita menilik gitu ya, kenapa sih kok Jakarta termasuk gitu ya polusi yang tertinggi dan juga termasuk yang pertama gitu ya, karena memang populasinya tinggi, kemudian juga emisi dari kendaraan yang memang sudah dikatakan melebihi dari kapasitas atau over, dan juga ditambah karena memang ini kan sekarang lagi adanya pancaroba ya gitu ya, kemudian arah angin yang cepat, jadi PLTU yang dari Cilegon ini arah anginnya memang ke arah Jakarta. Itulah isu yang memang sedang digaung-gaungkan karena PLTU. Sebenarnya itu komprehensif ya kalau kita. Nah melihat udara buruk yang seperti sekarang ini nih Bu ya, sebenarnya apa sih Bu penyumbang terbesar dari pencemaran udara itu sendiri? Penyumbang untuk terbesar ya, itu adalah dari sisi transportasi. Ya. 44% itu berdasarkan penelitian itu dari emisi kendaraan bermotor. Bayangkan kalau misalnya kita bisa menilik bahwa populasi di Jakarta kan sudah ribuan gitu ya. Ditambah lagi satu keluarga bisa memiliki kendaraan bisa 3 atau 4 gitu ya. Kalau misalnya itu digunakan satu anak mengantar satu, anaknya 3, berarti kan tambah banyak lagi ya. Berarti itu sudah over gitu ya. Itulah makanya emisi terbesar itu adalah penyumbang terbesar gitu ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah industri. Tidak pelak dan tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta kan memang sudah banyak juga industri gitu ya. Jadi dua faktor itulah yang memang tersering gitu ya menyebabkan buruknya polusi udara di Jakarta. Iya benar. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya Bu ya mengenai pencemaran udara, ada nggak sih Bu dampak kesehatan nih Bu, yang kalau misalnya jika kita terpapar dari pencemaran udara itu sendiri? Sebenarnya polusi udara itu bukan hanya menyebabkan dampak kesehatan. Artinya kalau
kesehatan kita bisa melihat, tapi yang sering diabaikan adalah dampak ekologi atau lingkungan. Ya. Sudah jelas kalau dampak kesehatannya dia menyebabkan iritasi mata gitu ya, nanti akhirnya menjadi konjungtivitis. Kemudian level yang sekarang saja ini kalau misal kita bisa menilik dari air kualitas udara gitu ya, kan suka kita lihat itu sudah di level tengah atau level sedang. Berarti dia di kelompok resiko itu dia menyebabkan gatal-gatal di tenggorokan, kemudian sesak napas, apalagi yang menderita asma. Gitu ya. Kemudian tanpa dipungkiri juga dampak yang lain adalah sering orang melupakan bahwa stres itu bisa karena polusi udara. Ya, gitu. Kemudian apalagi ya kardiovaskuler gitu ya. Kok tiba-tiba tekanan darahnya tinggi gitu ya. Secara tidak langsung itu disebabkan oleh polusi udara. Apalagi yang kalau DKI Jakarta ini termasuk daerah perkotaan. Oke, saya mau ingin menambahkan bukan hanya dampak kesehatan saja ya. Ini yang apalagi kita perlu tahu nih ya masyarakat bahwa ada dampak ekologi atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari polusi udara. Seperti adanya hujan asam, kemudian nanti merusak material, dan yang paling kita khawatirkan adalah adanya perubahan iklim yang memang sudah terjadi. Dia akan memperparah gitu ya. Terjadinya mungkin anomali dari si cuaca gitu ya, ataupun memang yang tadinya harusnya masuk musim penghujan tapi belum masuk. Iya. Ya, seperti itu. Berarti banyak juga ya Bu dampak kesehatannya dan dampak lingkungannya ya dari pencemaran udara itu sendiri. Betul, itu banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari polusi udara. Nah Bu, kalau misalnya kita ngelihat nih Bu, polusi udara akhir-akhir ini ya khususnya untuk di ibu kota gitu. Menurut Ibu sendiri, kita masih perlu pakai masker nggak sih Bu saat di luar rumah? Kalau saya bilang iya, gitu ya. Tapi artinya keefektifan dari masker itu kita perlu telusuri lebih lanjut, gitu ya. Jangan asal menggunakan masker saja, gitu ya. Karena penggunaan masker malah menjadi apakah dia berdampak buruk atau tidak itu kan tergantung si pemakai. Iya. Ya, misal yang harusnya dia menggunakan masker yang bisa menyerap partikel udara, bisa PM2,5, PM2,5 ataupun PM10 gitu ya, tapi dia menggunakan masker yang biasa saja gitu ya, artinya kan tidak efektif gitu. Atau dia menggunakan masker kain yang nggak diganti-ganti gitu ya, yang akhirnya malah polusi udara itu malah terperangkap di dalam masker tersebut gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih masker mana yang baik gitu untuk menentukan apa dia baik atau tidak untuk kita. Tapi menurut saya itu sangat efektif ketika kita di luar ruangan kita menggunakan masker, apalagi keluar dari rumah kita. Iya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu masker itu efektifnya diganti berapa hari sekali nih Bu? Karena biasanya ada tuh Bu yang 3 hari sekali, 2 hari sekali. Nah kalau menurut Ibu efektifnya tuh berapa hari sekali? Paling efektif sesering mungkin, tapi kan nggak mungkin gitu ya. Kalau bisa sehari sekali itu ganti gitu. Jadi tergantung ke daerah mana. Apakah kita daerah berisiko terhadap polutan tersebut? Kalau misalnya kita berisiko ya pasti kita harus sering-sering mengganti gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya keluar ruangan yang memang tidak berisiko, ya itu bisa sekali sehari saja kita mengganti masker tersebut. Nah dari dampak yang sudah Ibu jelaskan tadi nih Bu, penyakit apa aja sih Bu sebenarnya yang timbul dari pencemaran udara nih, khususnya di ibu kota, di daerah padat polusi itu lah Bu, padat penduduk, padat polusi, segalanya padat. Segalanya padat. Dari manusianya, dari transportasinya. Oke. Kalau penyakit sudah jelas pernafasan, ya, saluran pernafasan akan terganggu, gitu ya. Yang tadinya partikulat kecil ataupun bahan-bahan kimia tersebut gitu ya, apalagi CO itu kan akan mengendap ke dalam paru-paru kita ya, bisa menyebabkan asma. Kemudian kalau misalnya berlanjut ya, itu akan menimbulkan peradangan dan menjadi bronkitis ya, seperti itu yang dikhawatirkan. Kemudian bisa saja dia terkena penyakit jantung karena memang bahan kimia ataupun partikulat yang kecil tersebut masuk ke dalam aliran darah kita dan menyebabkan tekanan darah meningkat.
gitu ya. Hmm. Kemudian tanpa disadari juga dia akan mengganggu sistem dari si reproduksi kita gitu ya, tanpa disadari gitu. Orang kan enggak apa ini cuma batu gitu, tapi itu nyatanya dia akan mengganggu reproduksi kita gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa ini kan anak-anak gitu ya. Anak-anak itu bisa kok tidak bisa ataupun belajarnya sangat sulit gitu, padahal dia terkena polusi gitu ya. Itu yang saya gitu ya, artinya dalam penelitian saya juga saya merekomendasikan, karena waktu itu saya melakukan penelitian terhadap anak-anak, bahwa anak-anak ini rentan terhadap polusi ini. Jadi ketika penyakit apa yang timbul, gangguan perkembangan gitu ya. Jadi harus kita kasih motivasi bahwa si anak ini harus jangan sampai bisa kalau keluar rumah ini berhati-hati. Iya. Nah, dari dampak kesehatan yang udah Ibu sebutin tadi, dari penyakit yang timbul juga udah Ibu sebutin tadi dan Ibu jelaskan, pastinya itu kan sangat benar-benar berdampak banget ya Bu ya, apalagi di kesehatan masyarakat, kesehatan populasi, khususnya masyarakat awam nih Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih Bu upaya untuk mengurangi pencemaran udara? Oke, kalau untuk mengurangi itu kita lihat dari levelnya dulu. Ya, ketika di level individu, ini kan kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini gitu ya. Jadi tugas kita adalah menjaga bumi ini. Yang pertama apa? Ya berarti kita harus ramah lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa gunakan transportasi umum. Ya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, gunakanlah teknologi yang ramah lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Misalnya kita bisa mengganti kendaraan yang listrik gitu ya, tidak lagi menggunakan BBM gitu ya, ataupun yang memang berbahan bakar menghasilkan gas-gas rumah kaca ya, seperti itu. Itu yang di level individu. Kemudian kita harus bisa memberikan edukasi terhadap diri sendiri, terhadap keluarga gitu ya. Dan itu di level individu. Kalau di level masyarakat apa bisa dilakukan ya? Artinya bersamaan gitu ya, kita harus bisa misalnya penanaman pohon secara bersamaan gitu. Itu pohon sangat bermanfaat sekali ya gitu, menghirup ataupun menyerap gitu ya racun-racun ataupun gas-gas polutan. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi oleh masyarakat? Ya artinya mereka juga menggaungkan atau jadi kalau bisa dibilang memproklamirkan lah gitu bahwa saya ini setuju dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi ikut mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian di level atas atau di level pemerintah, seharusnya pemerintah membuat kebijakan atau peraturan. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya membuat ganjil genap kan udah dilakukan ya di DKI Jakarta. Kemudian bisa jadi misalnya mau perpanjang STNK gitu ya, maka harus misalnya dia uji emisi juga sudah dilakukan gitu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Menerapkan ya tadi program-program misalnya smart city gitu ya, itu yang belum dilakukan oleh misalnya Jakarta dengan smart city yang dilakukan. Perbaiki dari transportasi publiknya supaya apa? Masyarakat ini percaya dan bahwa saya naik kendaraan umum ini bisa nyaman dan aman, itu kan masalahnya gitu. Kita ingin mau transportasi umum tapi segala sarana prasarannya masih kurang. Jadi di tingkat level atas atau tingkat pemerintah harus memperbaiki sarana dan prasarana untuk transportasi umum. Nah, Ibu, kalau misalnya dari Ibu sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu tips untuk menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat? Oke. Kalau tips ya untuk orang-orang gitu ya, ataupun ini yang saya lakukan gitu ya. Kalau saya keluar rumah gitu ya, apalagi naik motor gitu ya, saya akan menggunakan masker. Gitu ya, masker yang memang setelah digunakan dibuang. Kalau bisa kita gunakan yang N95 gitu ya, itu yang bisa menyerap partikel-partikel baik yang partikel kecil ataupun partikel besar gitu. Kan kita nggak tahu ya apakah itu berbahaya apa enggak buat kita gitu kan. Jadi kita menggunakan masker ya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebugaran kita gitu
gitu ya. Karena di sela aktivitas yang berat ini gitu ya, aktivitas padat, kita juga harus bisa berolahraga, kemudian harus minum yang banyak, harus makan buah-buahan dan jangan makan junk food. Ini sekarang banyak nih anak muda makannya junk food ya gitu. Jadi kalau bisa kita jangan fast food gitu ya, artinya kalau bisa sayur-sayuran, buah-buahan, banyak minum ya. Kemudian sekarang banyak aplikasi yang digunakan. Jadi ketika kalau saya mau keluar rumah gitu ya, saya bisa menggunakan nafas atau yang air visual. Itu kelihatan tuh dari situ ada kok di gadget kita ya. Itu sudah ada apakah daerah tersebut termasuk daerah berisiko atau tidak. Itu sangat bermanfaat. Ketika saya lihat di situ kalau wah merah nih tinggi gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu kan, berarti bisa double masker gitu ya, bisa menggunakan apa, itu sangat bermanfaat sekali ya buat kita ya. Jadi kalau bisa kita gunakan aplikasi tersebut ketika kalau kita mau berpergian. Jadi itu apakah kita bisa menghindari atau memang malah bisa kita jaga diri gitu ya. Seperti itu. Ya Ibu, jadi teman-teman pencemaran udara itu benar-benar komprehensif banget ya Bu ya. Pastinya dampak kesehatan dan juga penyakit yang timbul itu banyak pastinya. Terkhususnya di pernapasan itu sendiri bisa menimbulkan penyakit jantung juga ya Bu ya, kardiovaskular dan sebagainya. Kalau untuk dampak lingkungannya tadi seperti yang Ibu bilang, bisa turun hujan asam, global warming yang sekarang juga sudah terjadi, perubahan pancaroba juga ya Ibu ya. Kayak yang harusnya hujan jadi belum hujan nih gitu. Terus tips-tips dari Ibu tadi harus pakai masker ya Bu ya keluar rumah. Karena kita nggak tahu apa aja yang terjadi di luar rumah, partikular-partikular yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke aliran darah kita juga nggak tahu. Terus bisa pakai gadget juga ya Bu ya, pakai gadget, pakai aplikasi-aplikasi yang tahu nih teman-teman. Kayak misalnya aplikasi khusus tahu ini beresiko apa enggak nih daerahnya. Jadi kita bisa mengantisipasi ya Ibu ya. Dan memang harus di luar rumah itu menggunakan masker, harus walaupun COVID ini udah hilang, udah selesai, tapi di luar rumah harus tetap masker. Ya karena polusi udara ya Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Erniasi SKM MKM yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast Semesta episode ini. Makasih juga Ibu karena telah membagikan atau sharing ilmu kepada kita. Dan harapannya semoga teman-teman yang menonton dapat menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Sekian podcast Semesta, episode Project Group Penyelamatan dan Penyehatan Lingkungan dengan tema Sehatlah Paruku, Selamatkan Bumiku guna menciptakan lingkungan yang sehat. Saya Lutfia Nabila sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.